Selamat datang di panduan belajar mandiri homeschooling Merdesa. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu homeschooling, apa itu homeschooling Merdesa, kemudian apa keuntungan berhomeschooling, kemudian tip and trik untuk kita bisa belajar dengan baik dan efektif, dan tantangan apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda berhomeschooling. Jadi, homeschooling itu merupakan sebuah bentuk pendidikan yang dilindungi oleh hukum dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia, bahwa homeschooling merupakan sebuah bentuk belajar informal, di mana bentuk belajar di Indonesia itu ada belajar formal, kemudian bentuk pendidikan non-formal, dan bentuk pendidikan informal. Kalau bentuk pendidikan formal itu seperti sekolah yang sering kita lihat pada umumnya. Kemudian pendidikan non-formal itu merupakan sebuah bentuk pendidikan di luar formal, misalnya dalam bentuk kursus, kemudian pelatihan, dan salah satunya adalah dalam bentuk PKBM. Nah, posisinya untuk homeschooling itu di mana? Posisi homeschooling berada di bentuk pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini merupakan salah satu bentuk pendidikan di mana pendidikan ini berbasis keluarga. Homeschooling itu nanti peserta didiknya didaftarkan di PKBM. Kenapa begitu? Dikarenakan nanti ijazah yang akan diperoleh itu dikeluarkan oleh PKBM. Homeschooling Merdesa ini adalah sebuah alternatif pendidikan di mana anak-anak belajar di rumah dengan bantuan orang tua atau tutor. Bedanya dengan pendidikan formal adalah tidak ada keharusan untuk hadir di sekolah pada jam-jam tertentu. Anak-anak atau peserta didik dapat belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan mereka sendiri. Jadi untuk belajarnya itu disesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi tidak ada paksaan, kemudian tidak ada tekanan sama sekali. Tetapi dalam belajar homeschooling ini lebih disesuaikan dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Kemudian salah satu keuntungan homeschooling adalah fleksibilitas waktu, ya, di mana peserta didik itu dapat mempelajari materi-materi yang disajikan melalui pelajaran di waktu yang dapat disesuaikan, sehingga peserta didik tersebut dapat menyeimbangkan antara pembelajaran secara akademik, ya. Pembelajaran akademik itu pelajaran-pelajaran seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia itu, dan kegiatan lainnya seperti minat bakat, bisa dalam bentuk olahraga, seni, kemudian kegiatan sosial, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kapasitasnya peserta didik itu sendiri. Kemudian kurikulum yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat kebutuhan tersebut akan membantu peserta didik jauh lebih menikmati belajar itu dengan cara yang menyenangkan. Kemudian keuntungan lain belajar di homeschooling Merdesa itu memiliki banyak keuntungan dibanding dengan pendidikan formal, karena salah satunya adalah dengan fleksibilitas waktu yang sudah saya sampaikan tadi. Siswa dapat menyesuaikan jadwal belajar mereka dengan aktivitas lainnya. Nah, di sini hal yang paling penting adalah ketika kita membuat jadwal, maka sebelum memulai pembelajaran selalu saya tekankan bahwa kita harus membuat sebuah komitmen. Tantangan belajar di homeschooling itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah malas. Kenapa malas? Karena tidak adanya tuntutan dari pihak manapun. Misalnya dari pihak sekolah, tidak dituntut untuk harus begini. Yang kedua adalah
tantangan untuk konsisten. Nah, konsisten ini menjadi sebuah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab untuk siapa? Tanggung jawab untuk diri sendiri di dalam menjalani pendidikan. Dan jangan lupa, homeschooling ini adalah sekolah. Ya, homeschooling ini tidak main-main. Sehingga setiap peserta didik wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun juga homeschooling juga bisa gagal ketika peserta didik tidak disiplin dalam waktu, tidak konsisten dalam mengikuti jadwal-jadwal dalam pembelajaran, dan ketiga adalah malas. Jadi jangan menganggap bahwa dengan adanya kebebasan ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Dengan kebebasan yang ada di homeschooling, peserta didik harus memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Lalu bagaimana tips belajar mandiri di homeschooling Merdesa? Yang pertama adalah membuat jadwal belajar yang efektif. Ya, kemudian memilih media belajar yang sesuai. Di Merdesa sudah disediakan perpustakaan dan itu boleh diakses secara gratis. Kemudian kita juga bisa belajar dari sumber-sumber lain, misalnya dari internet, melalui YouTube atau platform belajar yang lain, dan itu sangat banyak sekali. Kemudian tipsnya adalah rajin membaca. Untuk membaca materinya, diusahakan membaca panduannya terlebih dahulu. Jangan langsung membaca isinya. Kenapa? Karena di bagian petunjuk itu, di situ akan dituliskan tujuan dari modul ini. Biasanya begitu. Nah, ketika kita membaca tujuannya, ya, itu kita akan mengetahui bahwa ketika kita mempelajari modul ini, ya, modul tertentu, kita akan tahu tujuan kita belajar itu apa. Jadi ibaratnya begini, kita akan melakukan sebuah perjalanan dari A ke B. Nah, sebelum kita akan berangkat, maka kita harus tahu dulu tujuan kita itu kemana, untuk apa, dan bagaimana caranya. Kemudian silakan Anda mencari sumber-sumber referensi yang lain jika di dalam modul tersebut Anda masih kurang paham. Anda juga bisa menanyakan kepada tutor. Kemudian proses pembelajaran yang ada di homeschooling Merdesa, yang pertama adalah offline. Offline itu nanti kita ketemu tutor. Yang kedua adalah online. Online ini ada dua macam. Online melalui tutorial, yaitu tutorialnya nanti akan didampingi oleh tutor. Kemudian ada tutorial, ya, belajar online ini disediakan link video atau video yang sudah disiapkan oleh setiap tutor. Nah, tantangan yang terberat adalah belajar mandiri, ya, dengan homeschooling ini adalah rasa malas. Maka tantangan yang harus kalian lawan adalah malas, dan bertanggung jawablah terhadap diri Anda sendiri, bertanggung jawablah terhadap masa depan Anda sendiri, dan siapkan masa depan Anda mulai dari sekarang. Oleh sebab itu, saya pesankan kepada Anda, tetaplah untuk belajar dan jangan menganggap bahwa ini hanya sekedar bermain, tetapi ini adalah sebuah metode belajar yang sangat efektif dan efisien. Selamat belajar, semoga Anda selalu sukses. Terima kasih, salam Merdesa.